Nah, I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill themselves. Baiklah, kali ini saya melatih akan memaparkan materi yang pertama, yaitu permasalahan sosial di Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia mengakibatkan timbulnya berbagai hal yang tidak pasti, sehingga indikator ekonomi seperti tingkat suku bunga, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, dan sebagainya sangat rentan terhadap masalah sosial. Hal ini membuktikan bahwa aspek sosial dan aspek politik dapat mengundang sentimen pasar yang bermuara pada instabilitas ekonomi. Kondisi seperti ini tentunya berdampak sangat buruk pada peta bisnis dan iklim investasi di Indonesia, terutama untuk mendapatkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian contoh permasalahan sosial pada dunia bisnis di Indonesia seperti PT Hutani, Sola Lestari, dan Langgam Inti Hibrido yang berlokasi di Provinsi Riau. Lalu ada PT Tempirai, Palm Research, dan PT Waringin Agrojaya yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan. Permasalahan sosialnya adalah pembakaran hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan memberikan sanksi pencabutan izin lingkungan. Kemudian ada PT Lapindo Berantas yang berlokasi di Jawa Timur. Permasalahan sosialnya adalah menyemburnya lumpur panas yang menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman, pertanian, dan perindustrian pada 3 kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Kemudian pada PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Papua, permasalahan sosialnya adalah yang pertama, mogoknya hampir seluruh pekerja perusahaan ini disebabkan karena perbedaan indeks standar gaji yang diterapkan oleh manajemen pada operasional Freeport di seluruh dunia. Pekerja Freeport Indonesia diketahui mendapatkan gaji lebih rendah daripada pekerja Freeport di negara lain untuk level jabatan yang sama. Yang kedua, biaya CSR bagi masyarakat Papua tidak mencapai 1% dari keuntungan neto PT Freeport. Malah rakyat Papua membayar lebih mahal karena harus menanggung akibat berupa kerusakan alam serta punahnya habitat Papua yang tidak ternilai. Kemudian pengertian akuntansi sosial. Akuntansi sosial dapat didefinisikan sebagai seperangkat aktivitas organisasi yang berkaitan dengan pengukuran dan analisis kerja sosial organisasi dan pelaporan hasil kepada kelompok yang berkepentingan di dalam maupun di luar organisasi. Kemudian ada tahapan perkembangan akuntansi sosial. Yang pertama ada sejarah perkembangan akuntansi sosial. Pada awal tahun 1960, para ekonom telah mencoba untuk memasukkan manfaat dan biaya sosial dalam model teori ekonomi mikro neoklasik. Kemudian pada tahun 1960-an juga terdapat pertumbuhan dalam gerakan lingkungan ketika lebih banyak orang yang menyadari dampak industrialisasi pada kualitas udara, air, dan tanah. Kemudian konsumen menjadi lebih tegas pada tahun 1960-an sehingga menimbulkan gerakan hak konsumen. Maksudnya di sini adalah kelompok konsumen berusaha untuk membuat para pelaku bisnis dan produk mereka lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen. Baiklah, saya Silviana Irzal akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fase-fase perkembangan akuntansi sosial. Nah, dalam perkembangan akuntansi sosial ini terdapat 10 fase. Yang pertama yaitu fase pertama Howard Bowen. Sebelumnya perlu diketahui bahwa Howard Bowen adalah seorang historian ekonom Amerika yang memberikan inspirasi kemunculan akuntansi sosial dan lingkungan. Kontribusi Bowen adalah dengan publikasi buku yang berjudul Social Responsibility of Businessmen pada tahun 1953.
Nah, pada fase ini mulai bermunculan gagasan, konsep, proposal, dan pendekatan untuk memperkenalkan awal akuntansi sosial dan lingkungan. Yang kedua yaitu fase kedua Kate Davis. Menyambung apa yang digagas oleh Bowen, Davis pada tahun 1960 memperkenalkan tulisannya tentang Can Business Afford to Ignore its Social Responsibilities, di mana Davis secara tajam berpandangan bahwa tanggung jawab sosial harus dimiliki oleh organisasi. Nah, argumen Davis ini menjadi sangat relevan karena pada masa tersebut pandangan mengenai tanggung jawab sosial organisasi masih sangat didominasi oleh pemikiran ekonom klasik. Yang ketiga yaitu fase ketiga US Committee for Economic Development atau CED. Nah, CED ini membuat laporan sangat fenomenal pada tahun 1971 yang berjudul Social Responsibilities of Business Corporation, di mana laporan tersebut menggunakan 3 lingkaran konsentris, yaitu yang pertama Inner Circle of Responsibilities atau lingkaran tanggung jawab terdalam, yang kedua Intermediate Circle of Responsibilities atau lingkaran tanggung jawab menengah, dan yang ketiga Outer Circle of Responsibilities atau lingkaran tanggung jawab terluar. Pada fase ketiga ini, Carroll pada tahun 1979 menjelaskan komponen tanggung jawab sosial organisasi bisnis ke dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu tanggung jawab ekonomi, yang kedua tanggung jawab legal, yang ketiga tanggung jawab etika, dan yang keempat tanggung jawab diskresioner. Yang keempat yaitu fase keempat mandatori regulasi Prancis pertama di dunia. Prancis adalah negara pertama yang pada tahun 1977 mewajibkan organisasi bisnis untuk melaporkan kegiatan tanggung jawab sosialnya. Fase ini membawa perubahan yang sangat mendasar tentang beberapa persyaratan mendetail mengenai pelaporan akuntansi sosial dan lingkungan. Yang kelima yaitu fase kelima runtuhnya ekonomi sosialis. Runtuhnya ekonomi sosialis yang disongsong dengan ekonomi neoliberalisme yang konservatif pada tahun 1980-an mengakibatkan stagnan pengembangan akuntansi sosial dan lingkungan. Pada fase ini, beberapa konsep baru dengan nama baru mulai bermunculan. Istilah baru tersebut adalah Socially Responsible Investing atau yang disingkat dengan SRI. SRI ini banyak digunakan pada umumnya di negara Inggris. Yang keenam yaitu fase keenam Balance Scorecard. Fase ini merupakan bentuk kombinasi finansial dan non-finansial dalam menilai kinerja organisasi. Diperkenalkan pertama kali pada tahun 1987 oleh Art Schneiderman yang kemudian didesain ulang secara komprehensif oleh Kaplan dan Norton pada tahun 1990. Akuntansi sosial dan lingkungan mendapatkan tempat tersendiri dalam kemunculan balance scorecard ini. Dalam fase ini terdapat 4 perspektif yang sangat fenomenal, yaitu yang pertama keuangan, yang kedua pelanggan, yang ketiga proses internal bisnis, dan yang keempat pembelajaran dan pertumbuhan. Yang ketujuh yaitu fase ketujuh Robert Hugh Gray. Kontribusi Gray pada tahun 1992 untuk pengembangan akuntansi sosial dan lingkungan tidak diragukan lagi, di mana Gray mengidentifikasi warna yang berbeda terhadap metode akuntansi keberlanjutan. Metode tersebut antara lain, yang pertama Sustainable Cost, yang kedua Natural Capital Inventory Accounting, dan yang ketiga Input-Output Analysis. Yang kedelapan yaitu fase kedelapan John Elkington's Triple Bottom Line. Elkington pada tahun 1997 adalah peletak dasar konsep triple bottom line. Konsep ini memberikan inspirasi yang lebih serius tentang perluasan akuntansi konvensional yang single bottom line yaitu keuangan. Istilah triple bottom line menjadi penting saat people, planet, dan profit ditawarkan menjadi konsep akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Triple bottom line dengan triple P dapat disimpulkan bahwa profit sebagai wujud aspek ekonomi,
planet sebagai wujud aspek lingkungan, dan people sebagai aspek sosial. Yang kesembilan yaitu fase kesembilan Sustainability Reporting. Pada tahun 1997, NGO Ceres dan UNED mendirikan GRI atau Global Reporting Initiative yang merupakan organisasi independen yang membangun standar sustainability reporting. GRI mengidentifikasi 6 ekstra indikator keuangan, yaitu aspek kemasyarakatan, ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan tanggung jawab produk. Fase ini membawa perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan menjadi lebih baik dan menjadi pola adopsi yang cukup luas. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu fase ke-10 sosio-spiritualitas akuntansi. Pada fase ini, akuntansi telah memasuki fenomena baru, yaitu beyond materiality, di mana sosio-spiritualitas akuntansi menjadi penting dalam upaya menanamkan Holy Spirit dalam mengkreasi dan melaksanakan pertanggungjawaban terhadap peristiwa ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kesatuan organisasi. Holy Spirit ini memiliki 5 unsur, yaitu kasih yang tulus, cinta yang tulus, kesadaran transendental, mampu melakukan kontemplasi diri, dan kejujuran. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Baiklah, saya di sini Kiki Purwati akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang tanggapan perusahaan. Sebelum tahun 1960-an, beberapa perusahaan telah dianggap sebagai warga negara yang baik. Perusahaan tersebut memperoleh reputasi ini dengan menghasilkan produk berkualitas, memperlakukan pekerjaan dengan hormat, memberikan kontribusi kepada komunitas, atau membantu fakir miskin. Nah, sejak tahun 1960-an, banyak perusahaan lain yang sebelumnya terkenal akan kepekaannya terhadap kebutuhan sosial menjadi lebih responsif secara sosial. Nah, di sini ini artinya antara masyarakat dengan perusahaan itu saling bergantungan, yang mana jika hubungan masyarakat baik, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, tingkat tanggung jawab sosial yang diterima oleh perusahaan memerlukan keputusan yang aktif, yang mana manajemen harus memutuskan seberapa banyak solusi yang akan dihasilkan dan seberapa banyak yang akan dibersihkan, siapa yang akan direkrut, dan seberapa baik kontribusi pekerja akan ditingkatkan, dan seberapa banyak sumbangan yang akan diberikan kepada kegiatan sosial. Seperti itu. Maka di sini seperti misalnya manajemen itu yang akan memutuskan siapa yang harus begini, siapa yang harus begitu. Maka dari itu tanggung jawab dari perusahaan itu harus secara keseluruhan, tanggung jawab sosial yang diterima perusahaan itu memang harus benar-benar ada ataupun benar-benar adil kayak gitu. Nah, yang kedua itu tentang tanggapan profesi akuntan. Dengan diberlakukannya undang-undang yang menetapkan program sosial pemerintah, beberapa akuntan merasa bahwa mereka sebaiknya menggunakan keahliannya untuk mengukur efektivitas dari program tersebut. Nah, maksudnya di sini seseorang perlu mengukur tingkat respon perusahaan terhadap keprihatinan yang disuarakan pada tahun 1960-an. Nah, yang disuarakan pada tahun 1996 itu adalah akuntansi sosial. Secara ringkas, literatur awal akuntansi sosial menyatakan bahwa akuntan diperlukan untuk menghasilkan data mengenai tanggung jawab perusahaan, dan bahwa ada pihak-pihak lain yang berkepentingan atau selain dari perusahaan yang akan tertarik dengan data ini. Nah, akuntansi sosial ini tidak diterima secara universal sebagai bidang akademisi ataupun praktis, dan tidak semua orang percaya bahwa
perusahaan harus menghasilkan data akuntansi sosial. Oleh sebab itu, ada banyak bidang yang mencapai kemajuan, ada banyak bidang yang sedang ditulis untuk membenarkan keberadaan akuntansi sosial. Oleh karena itu, sulit untuk mencapai kemajuan karena untuk setiap 2 langkah ke depan, bidang tersebut harus mengambil keputusan satu langkah ke belakang untuk menjelaskan dirinya siapa. Maksudnya di sini seperti ini. Karena akuntansi sosial itu tidak diterima di universal, maka dia akan menjelaskan kembali tentang perusahaan tersebut. Misalnya data itu kan tidak diterima di secara keseluruhan. Maka sebelum dia menampilkan datanya, dia harus menceritakan kembali tentang perusahaan itu yang seperti apa. Jadi dia kayak macam kerja 2 kali gitu. Yang selanjutnya itu ada tentang akuntansi untuk manfaat dan biaya sosial. Nah, akuntansi untuk manfaat dan biaya sosial ini dari kebanyakan teori akuntansi sosial, data dari analisis yang dilakukan oleh Pigou tahun 1948 terdapat biaya dan manfaat sosial. Nah, Pigou adalah seorang ekonom non-klasik yang memperkenalkan pemikiran mengenai biaya dan manfaat sosial ke dalam ekonomi mikro pada tahun 1920. Nah, menurut Pigou, titik penting dari optimalisasi Pareto adalah titik dalam ekonomi kesejahteraan di mana mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang tanpa mengurangi kesejahteraan orang lain. Maksudnya di sini, tingkat seseorang itu mencapai kesejahteraan itu tidak harus mempengaruhi orang lain. Jadi kayak dari kesadaran diri sendiri gitu. Nah, menurut Pigou, optimalisasi Pareto hanya dapat dicapai jika manfaat sosial margin sama dengan biaya sosial margin. Nah, perbedaan antara model Pigou dengan model ekonomi tradisional yaitu di mana pendapatan margin serata dengan biaya margin berasal dari perbedaan antara manfaat sosial dan pribadi dengan biaya sosial pribadi. Nah, selanjutnya itu ada teori akuntansi sosial. Nah, teori akuntansi sosial itu berdasarkan analisis Pigou dan gagasan mengenai suatu kontrak sosial Kafir Ramanata tahun 1979 mengembangkan suatu kerangka kerja teoritis untuk akuntansi atas biaya dan manfaat sosial. Di dalam pandangan Ramanathan, perusahaan memiliki kontrak tertulis untuk menyediakan manfaat informasi neto kepada masyarakat. Nah, manfaat neto itu adalah selisih antara kontribusi perusahaan kepada masyarakat dengan kerugian yang timbul oleh perusahaan tersebut terhadap masyarakat. Dan selanjutnya itu ada pengukuran. Pengukuran adalah salah satu alasan utama lambatnya kemajuan akuntansi sosial untuk kesulitan dalam mengukur kontribusi dan kerugian. Proses tersebut terdiri atas 3 langkah. Yang pertama ada menentukan apa yang menyusun biaya dan manfaat sosial. Yang kedua, mencoba untuk menguantifikasi seluruh pos yang relevan. Dan yang ketiga itu menetapkan nilai nometer pada jumlah akhir. Dan selanjutnya itu ada menentukan biaya dan manfaat sosial. Untuk menentukan biaya dan manfaat sosial ini, dalam studi atas pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan publik besar seperti ERNST dan pada tahun 1979 menentukan bahwa pengungkapan tersebut terkait dengan 6 pokok bahasan. Yang pertama itu ada lingkungan, yang kedua energi, yang ketiga praktik bisnis yang adil, yang keempat ada sumber daya manusia, yang kelima ada keterlibatan komunikasi, dan yang keenam ada produk.
Dan baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang berikutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kuantifikasi terhadap biaya dan manfaat. Di mana di sini disebutkan ketika aktivitas yang menimbulkan biaya dan manfaat sosial ditentukan dan kerugian serta kontribusi tertentu diidentifikasi, maka dampaknya terhadap manusia dapat dihitung, di mana dampak tersebut dapat berupa dampak secara langsung dan juga dampak secara tidak langsung. Dampak secara langsung di sini misalnya berupa penyakit paru-paru yang akibat dari debu batubara yang diderita oleh para pekerja di tambang batubara. Terus selanjutnya yaitu dampak secara tidak langsung. Misalnya di sini berupa polusi air yang menyebabkan sungai kotor dan menyebabkan ikan-ikan di dalamnya mati. Berikutnya yaitu untuk mengukur kerugian yang sebenarnya ini, kehilangan yang dialami oleh orang-orang sebagai akibat dari kerugian atau peristiwa yang menyebabkan kerugian harus dihitung. Untuk mengukur kerugian yang dibutuhkan informasi mengenai variabel utamanya yaitu berupa waktu dan juga dampak. Informasi yang pertama yang dibutuhkan yaitu waktu. Dalam waktu, misalnya beberapa peristiwa yang menghasilkan biaya dan manfaat sosial membutuhkan berapa tahun untuk menimbulkan suatu akibat. Misalnya, dalam kasus paparan asbes pada tingkat debu yang tetap, seorang pekerja harus bekerja setidaknya 8 tahun lamanya di perusahaan tersebut untuk terkena asbestosis. Terus yang kedua yaitu informasi mengenai variabel utamanya yaitu dampak, di mana dampak ini merupakan orang-orang yang dipengaruhi secara ekonomis, fisik, psikologis, dan juga sosial akibat dari berbagai kerugian yang akibat dari peristiwa tersebut. Berikutnya yaitu tentang pelaporan kinerja sosial, di mana sebenarnya kerangka kerja akuntansi sosial belum secara penuh dapat dikembangkan dan masih terdapat beberapa masalah tentang pengukuran yang serius mengenai biaya dan manfaat. Untuk itu diperlukannya beberapa pendekatan pelaporan dalam akuntansi sosial, yang dimana pendekatan tersebut berupa audit sosial, model laporan sosial, dan juga pengungkapan dalam laporan tahunan. Baiklah, kita akan bahas satu persatu pendekatan laporan tahunan ini. Yang pertama yaitu audit sosial. Audit sosial merupakan suatu proses di mana organisasi dapat menentukan kewajaran kinerja sosial, melaporkan, dan juga mengembangkan kinerjanya. Audit sosial ini mengukur dampak sosial dan juga perilaku relasi perusahaan tersebut. Di dalam audit sosial ini terdapat keuntungan dan juga hambatan dari audit sosial. Yang pertama yaitu keuntungan audit sosial berupa yang pertama melibatkan stakeholder dalam organisasi, terus meningkatkan tanggung jawab kepada stakeholder utama, terus memberikan garis besar yang berguna untuk aktivitas perusahaan, mempunyai kepercayaan dan hasil akuntansi pertanggungjawaban sosial, terus pengukuran untuk beberapa perluasan, mengamati dampak sosial organisasi, dan terakhir menstimulus timbulnya praktik yang jujur. Selain dari keuntungan ini, beberapa hambatan dari audit sosial ini berupa dibutuhkan waktu dan usaha dalam organisasi yang tersebut, terus biaya untuk mendanai sumber dari luar, terus belum ada standar yang mengatur audit pertanggungjawaban sosial.
Yang berikutnya itu harus memperoleh opini dari non-stakeholder yang mungkin nantinya akan menjadi calon stakeholder potensial. Terus proses audit pertanggungjawaban sosialnya masih mengalami proses rumit dan membingungkan. Yang terakhir, tidak ada standar kualifikasi untuk audit pertanggungjawaban sosial ini. Baiklah, yang kedua ada tentang model laporan sosial, di mana berdasarkan praktik industri dapat dilihat rangkaian kegiatan audit sosial ini yang dimulai dari penjelasan tujuan sampai dengan penilaian kembali tujuan perusahaan atas dasar audit hasil pertanggungjawaban sosial, di mana salah satu tahapan siklus dari audit sosial ini merupakan melakukan verifikasi dari pihak internal dan eksternal yang independen. Secara umum, praktik masyarakat tentang model audit sosial yang berkembang dalam masyarakat dapat dilihat dari model laporan seperti Wedgwood, Bodysoft, Tradecraft, LHTD, Cooperative Bank, dan juga APSO, di mana seperti laporan pada Wedgwood ini, mereka menggunakan pendekatan tema. Terus Bodysoft mereka menggunakan pendekatan stakeholder atau pemangku kepentingan. Tradecraft mereka menggunakan audit sosial pertanggungjawabannya menggunakan pendekatan stakeholder. Terus LHTD menggunakan pendekatan tema. Cooperative Bank ini menggunakan pendekatan stakeholder dengan kemitraan. Terus yang terakhir ada APSO, di mana dalam pertanggungjawaban sosialnya, audit pertanggungjawaban sosialnya menggunakan gabungan antara pendekatan tema dan juga pendekatan stakeholder dan juga siklus studi kasus. Selanjutnya yaitu pengungkapan dalam laporan tahunan. Di dalam pengungkapan dalam laporan tahunan ini ada 3 pengungkapan sosial. Yang pertama yaitu pengungkapan sosial dengan tema masyarakat, terus pengungkapan sosial dengan tema konsumen, dan terakhir yaitu pengungkapan sosial dengan tema tenaga kerja. Baiklah, untuk yang pertama, pengungkapan sosial tema masyarakat ini, misalnya pengungkapan aspek sosialnya berupa dukungan terhadap kegiatan sosial budaya seperti pameran, pegelaran seni, dan lain-lain sebagainya. Terus yang kedua, dukungan terhadap kegiatan olahraga. Terus ada dukungan terhadap dunia anak atau pendidikan dan lain-lain sebagainya. Terus untuk yang pengungkapan sosial tema konsumen, di sini pos pengungkapan sosialnya dapat berupa mutu atau kualitas dari produk perusahaan tersebut, bagaimana mutu dan kualitasnya. Terus penghargaan kualitas. Kualitas yang baik itu akan diberikan penghargaan. Terus yang ketiga itu kepuasan konsumen, di mana di sini kepuasan konsumen dapat dijadikan pengungkapan sosial tema dari konsumen ini, dan juga lain-lain sebagainya. Terus yang ketiga ada pengungkapan sosial tema tenaga kerja. Di dalam pos pengungkapan aspek sosial tema tenaga kerja ini berupa ada tunjangan dan kesejahteraan lain. Ini dapat berupa UMR, terus bantuan masa krisis yang diberikan kepada keluarga karyawan, terus asuransi, terus bisa juga dengan fasilitas transportasi. Terus selanjutnya yaitu pendidikan dan pelatihan. Misalnya pendidikan dan pelatihan yang diberikan perusahaan untuk karyawannya untuk meningkatkan skill atau
sumber daya dari karyawannya. Terus bisa juga dengan cuti karyawan. Cuti karyawan ini berupa misalnya cuti karyawan yang diberikan kepada karyawan wanita, misalnya cuti melahirkan dan lain-lain sebagainya. Dalam pengungkapan dalam laporan tahunan ini juga ada perkembangan di luar negeri. Misalnya perusahaan Eropa sudah melopori pengungkapan informasi sosial dalam laporan khusus maupun laporan tahunan. Sebut saja Prancis misalnya, yang telah mengeluarkan undang-undang yang mengharuskan perusahaan dengan jumlah karyawan yang banyak untuk melaporkan pos-pos hubungan karyawannya. Di mana di dalam laporan ini beberapa yang terlibat di dalamnya seperti lapangan kerja, gaji dan perubahan sosial, kesehatan dan jaminan kerja, kondisi kerja lainnya, pelatihan yang diberikan, hubungan industri, dan juga yang terakhir yaitu pengaturan sosial lainnya yang relevan. Baiklah, yang terakhir yaitu ada arah riset, di mana dalam studi mengenai kegunaan informasi sosial bagi investor dapat dibagi menjadi dua bidang utama, yaitu yang pertama tentang survei atas investor potensial. Terus yang kedua ada pengujian empiris terhadap dampak pasar dan juga pengungkapan akuntansi sosial tersebut. Dari sudut pandang yang membuat kemajuan utama dalam akuntansi sosial, bidang masalah utama yang paling dan masih belum terselesaikan mungkin adalah bidang pengukuran, sehingga riset teoritis, empiris, dan juga pragmatis perlu dilakukan mengenai subjek ini. Bagaimana lebih mendalam atau standar-standar yang akan diberikan atau ditetapkan.